Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah billahi wa bil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berdoa, Rabbi zidni ilma wa rizqni rahmah. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini tanggal 26 Desember gede-gedenya sumber gitu ya, air begitu melimpah di mana-mana, bahkan sampai menghanyutkan bangunan-bangunan ya, yang hari ini beberapa pemali ya. Biasanya banyak kejadian yang menimpa ya tanggal 26 Desember. Seringkali beberapa tanggal 26 Desember ya, karena sudah mengakhiri. Untuk itulah maka sebagai renungan bagi kita umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ummati ummatun marhumatun laisa 'alaiha adzabun fil akhirati nama adzabaha fid dunya. Jadi umatku ini umat yang dirahmati, tidak akan disiksa di akhirat ya. Walaupun ada siksa, maka siksanya hanya di dunia. Siksanya hanya di dunia. Yang pertama al-fitanu. Apa yang pertama? Fitnah, ujian-ujian di dalam kehidupan. Ada orang yang sudah hati-hati, pola pikirnya bagus, pola makannya bagus, pola lakunya bagus, ya lingkungannya bagus, loh kok sakit. Itu baru ngomong ujian. Kalau pola pikirnya nggak benar, pola pikirnya negatif terus, kemudian pola makannya nggak benar, pola lakunya nggak benar, jangan ngomong ujian. Ya, itu apa namanya? Peringatan. Karena kita Islam. Kalau azab itu hanya berlaku bagi yang tidak Islam. Ya, itu sebagai peringatan. Jadi jangan makanannya yang disalahkan, tapi sikap kita dalam pola makan itu. Kadang-kadang gampang lagi yang ngasih motivasi itu ujian, yang sabar itu, padahal kesalahan di dalam memenuhi ya. Padahal Allah itu telah mengatur dalam kehidupan kita itu. Wazalazil, yang kedua adalah gempa. Ini nggak akan pernah tidak, karena ini yang sudah berkaitan dengan pergantian musim ya. Kalau yang di luar Jawa kayaknya yang nggak ada gempa ya, karena nggak ada. Tapi anunya lain. Ada juga wal perang ya, dan juga wal balaya, yaitu berupa bencana-bencana ya. Sehingga peringatan sebagai renungan yang perlu kita perhatikan di sini, agar supaya kita tidak gampang suudzon kepada Allah. Jadi dengan kita bisa memahami di mana-mana ini sekarang banyak yang kayaknya Jawa Timur ya sudah rata. Kemarin tanggal 23 sampai sekarang beritanya nggak selesai yang berkaitan dengan ya, mungkin tidak pernah berpikir ya sudah hati-hati, tapi kok ada yang mundur ya, kok keunduran. Nah, ini hal-hal yang istilahnya kita kembali kepada
apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran yang banyak sekali ini di sini seperti di Al-Hadid ayat 22 23 ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kita sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, sudah ada dalam perencanaan. Tapi kan kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, maka kita bisanya ikhtiar dan doa. Jadi sebelum kami menciptakannya itu sudah ada catatan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya. Nah, kemudian ada lagi maksud Allah likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu di ayat 23. Ya, kami jelaskan demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi tafakhur. Tafakhur itu membanggakan diri. Jadi orang yang tidak pernah butuh bantuan orang lain, orang yang merasa bisa sendiri. Ya, jadi ini bahwa yang diberi oleh Allah nikmat, bahwa ingat nikmatmu itu ada andilnya orang lain. Yang luput dari nikmat Allah punya maksud. Ya, itu bisa jadi sebagai bentuk kasih sayang Allah. Kamu kalau dikasih yang enak-enak terus, kamu biasanya terus nggak lupa bersyukur, ya. Bisa jadi begitu. Kemudian Rasulullah SAW mengagumi kita orang beriman. Dari An Suhaibin qala, dari Suhaib dia berkata, Rasulullah bersabda, ajaban di amril mukminin, sesungguhnya ya menakjubkan perkara kaum mukmin, menakjubkan sekali perkara orang mukmin. Ya, inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya semua yang diterima perkaranya itu adalah kebaikan. Orang yang beriman menyikapi apa yang menimpa dirinya itu semua adalah dikatakan itu kebaikan. Dan hal itu ya walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Sikap-sikap yang seperti itu tidak akan dialami oleh orang yang tidak beriman. Tidak beriman, orang yang tidak beriman tidak akan menganggap baik atau yang tidak baik. Ya, itulah yang ya enak nggak enak itu yang lebih baik menurut Allah. Itu orang beriman itu gampang. Ya, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman. In asabatu sarrahu syakara. Ya, jika dia dianugerahi nikmat, dia bersyukur. Jadi tambah soleh, tambah taat kepada Tuhannya, tambah roman. Ya, wa in asabatu darrahu, jika ditimpa musibah yang tidak enak, ya darrahu sabara fakana khairan lahu, dia bisa menahan diri dan itu yang lebih baik baginya. Ya, jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu menyikapi persoalan di dalam kehidupan ini, namun tetap terus berikhtiar, ya. Jadi seperti apa yang di surat Yusuf itu, bahwa kalau di musim kemarau kita harusnya sudah mempersiapkan hal-hal yang akan terjadi di bulan-bulan November, Desember, Januari. Itu yang seringkali dilupakan. Ya, jadi ketika sampahnya numpuk nggak segera dibuang semua, ya di situ nggak segera di ini, baru turun hujan baru berbicara masalah itu.
Harusnya ya sudah nyiapkan lubang-lubang untuk resapan air, untuk ini. Di sini kadang-kadang lucu ya, kalau sudah musim hujan baru memperbaiki gorong-gorong. Ya, itu diskusinya juga di musim hujan. Harusnya diskusi tentang banjir itu di musim kemarau itu loh. Juni, Juli, Agustus itu sudah ngomong masalah, ya sehingga sudah ada persiapan. Nah, di bulan-bulan musim hujan sudah berbicara masalah reboisasi tanaman, bagaimana menanam nanti supaya tidak, harusnya kan begitu ya. Ini nampaknya di surat Yusuf tentang 7 tahun peceklik, 7 tahun itu nggak dijadikan peringatan ya, sehingga beberapa yang diingatkan oleh Allah. Jadi kalau berulang kali ya, yang tidak enak itu bima kasabat aydin nas, karena itu dari tangan manusia. Jadi artinya dari perilaku manusia itu sendiri. Ya, jadi kalau dilihat ya sudah takdirnya itu di akhir membongkar takdir. Jadi kayak kontainer ya kemarin yang muat makanan gitu. Harusnya kan ada timbangan dulu ya. Kadang-kadang kan tidak mampir di timbangan. Timbangan itu dilewati aja, padahal itu untuk menimbang tentang bobot dari yang dibawa oleh kendaraan itu. Ya ini ya karena tangan manusia itu sendiri. Terus tidak ada peringatan, tidak dicegat juga. Baru kalau ada musibah rame semua ada cegatan untuk menilai istilahnya berat yang dibawa. Ya, jadi ini beberapa yang terkait dengan kehidupan, termasuk masalah sakit. Ya, jadi sakit itu ada 5 penyebab. Yang pertama pola pikir, pola makan. Pola pikir itu nomor 1 kayaknya. Ya, Nabi Yakub mikir persoalannya anaknya sampai buta loh, sampai nggak bisa melihat. Apa Mbak penyakit yang disebabkan terus yang nggak bisa melihat itu akibatnya dari apa? Dari sakit apa? Ya, diabetes ya. Terus hipertensi bisa. Apa lagi? Penyakit yang bisa ke larinya bisa nggak melihat? Glaukoma. Ya, jadi penyebabnya itu. Ya kenapa? Yang dominan apa? Ya pola pikir. Ya, Nabi Yakub itu kurang apa? Kurang soleh apa itu? Ya, karena dia mikir gimana ya anaknya seperti itu. Ya, kemudian ada lagi setelah itu Bunyamin yang jadi harapan. Ya, nggak ada pulang. Ya, jadi Yusuf belum ketemu. Ini kok sudah buat persoalan lagi kan gitu. Ya, jadi ruang spiritual dan emosional itu beda. Ya, itu beda. Ya, jadi untuk itulah maka ketika menghadapi orang sakit yang disebabkan pola pikir, jangan yang sabar ya, jangan gitu. Harus dimotivasi untuk semangat. Ya, untuk semangat. Gak dibangun untuk enak sih ngomong, disuruh sabar. Ya. Jadi ini yang yang kedua pola pikir itu sangat dominan, sangat dominan. Ya, jadi maka bagaimana di rumah sakit itu membuat orang bisa ketawa, bisa walaupun sakit tapi bisa menikmati ya rasa sakit itu. Ya, jadi kemudian pola makan. Ya, jadi ditanya kenapa kok sakit perut, tetapi makan apa gitu ya. Kalau sudah makan ini ternyata sakit, nggak boleh sebenarnya. Ya, kenapa? Lambung itu yang asam ya, yang asam. Sepertinya alpukat itu juga asamnya juga
bisa mengganggu. Saya sempat dokter, jangan makan avokat itu ya, bukan juga mengandung. Nah itu akhirnya kan setelah diteliti, jadi nggak semua membuat jadinya sembuh. Kalau begitu gimana? Istighfar ya. Tadi sudah makannya tidak baik, walaupun halal. Astagfirullah, minta ampun sama Allah. Kadang apa? Manusia kadang nggak merasa salah, nggak merasa salah gitu ya. Jadi ini hal-hal yang bukan hanya halal, tapi toyibnya ada pola laku, ada pola lingkungan. Oh tinggalnya gimana? Kok bolak-balik banjir? Ya, itu yang di Lumajang gitu. Sudah kami ya sebagian Muhammadiyah juga ikut membuatkan perumahan, ada TK-nya di Bina ya. Sudah rumahnya ya lumayan, nah ternyata apa? Mereka sebagian balik lagi ke dekat gunung. Kadang-kadang terus meletus lagi jangan wes sangat gelap. Itu yang kenapa? Karena susah, jadi emosionalnya itu yang dikedepankan, tapi tidak pernah berpikir bahwa di sini adalah tempatnya banjir. Jadi kata Rasulullah, sial itu namanya tatayur di surat Yasin. Sial itu diantaranya adalah rumah yang jelek. Rumah yang jelek itu yang seperti apa? Yang dibangun di tempat-tempat yang memang di situ rawan gempa, rawan longsor, rawan banjir. Ya, itu nanti akan sial. Yang kedua kendaraannya untuk kota-kota dipakai ke Jakarta, terus mogok di jalan. Yaitu yang kemarin itu bisa jadi juga ya tidak kondisi kendaraannya tidak pas ketika membawa muatan yang seperti itu. Ya, itu yang kata Rasulullah itu yang membawa sial. Maka Rasulullah ketika mau ke Madinah, Abu Bakar bingung mencarikan kuda yang bagus. Ya, jadi mencari kuda yang bagus. Kenapa? Nanti kalau terus kudanya yang gak kuat, mandek di jalan, dia ketemu, diserang, dikejar oleh orang kafir. Jadi bukan berarti karena ini adalah dibutuhkan. Yang ketiga, perempuan yang banyak boros ya, banyak mengeluarkan biaya-biaya untuk apa? Glowing, biayanya besar sekali. Akhirnya pon di mana-mana nggak pernah cukup. Itu maaf, saya karena akhir-akhir ini banyak menangani kasus perempuan berhutang banyak. Ya. Jadi untuk biaya-biaya cantik itu harusnya inner beauty-nya itu dibangun dari hati. Ya, jadi kalau sudah ilmunya banyak, dekat kepada Tuhannya, insya Allah lah nggak usah bingung dengan. Dan itu luar biasa di jualannya di TikTok itu ya. Ya, tiba-tiba nanti kalau mukanya putih lehernya coklat lah, jadi pelangi gitu ya. Nanti kalau bagaimana supaya bersih itu makanan ya. Bisa kalau dokter itu kan dari makanan yang bisa bagaimana bisa menjadi segar gitu, itu ke sana. Jadi akhirnya biayanya banyak, itu sial, membawa sial pada keluarganya. Ujung-ujungnya rumahnya dijual. Ini ujung-ujungnya juga kena apa? Itu loh, benjol dia. Ini ada satu yang investasi anak berhayal. Itu betul kalau kita lihat itu ya Allah kok semakin banyak ya yang seperti itu. Nah untuk itulah maka kita ini di bencana kaitannya dengan cara pandang terhadap bencana itu, karena kita disuruh ada tanggap bencana ya, sebagian perintah dari agama. Jadi tanggap bencana itu bahkan Muhammadiyah itu menyusun buku fikih kebencanaan. Jadi apakah respon dalam kebencanaan itu hanya terhadap sesama muslim?
Ya, tentunya tidak urusan kemanusiaan. Ya, jadi ada kaitannya dengan tidak perlu melihat yang berkaitan dengan agama kalau itu dalam urusan kemanusiaan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai untuk renungan ya di akhir tahun ini ya, berkaitan dengan masalah-masalah yang sering dihadapi ketika seseorang itu mendapatkan cobaan dari Allah, peringatan. Kalau ujian itu kelasnya sudah tinggi ya ujian apa peringatan bagi orang yang beriman itu berlakunya hanya dua ya. Bagi muslim yang beriman itu ujian, yang Islam tapi imannya tidak kuat itu berarti peringatan. Nah, ini yang perlu kaitannya dengan persoalan ibadah pada saat terjadi bencana. Tidak semuanya orang sakit ya, ketika sakit itu kayaknya sepertinya Tuhannya itu memaklumi. Ini kemarin ada yang tanya, gimana ya orang tua saya selama sakit gak mau disuruh sholat, padahal sebelumnya sholat, padahal sebelumnya salat. Ya, berarti tidak tahan dengan ujian. Untuk itulah maka ada istilahnya situasi yang berhubungan dengan darurat di dua surat An-Nisa ayat 43 sama Al-Maidah ayat 6, bahwa wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Itu ada rukhsah ya. Jadi baik hadas besar, saya haid, lagi sakit haid, sudah bersih ya, gimana bersucinya? Padahal kan tidak boleh kena air, yaitu tayamum. Niatnya saja yang beda. Ada tayamum untuk mengganti wudhu, ada tayamum untuk mengganti mandi. Ya, caranya sama. Ya, dengan fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum, usaplah mukamu dan kedua tanganmu. Jadi ngambilnya hanya sekali. Tapi yang sakit perlu dibantuin. Ya, setannya luar biasa. Setannya orang sakit itu fisiknya ya lemah, harus dikuatkan. Innallaha kana afuwan ghafura. Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Jadi merupakan satu hal yang seringkali menjadi kemudian bingung setelah meninggal dunia. Ya, keluarganya menggantikan sholatnya. Ya, boleh nggak diwakilkan sholat? Ya, sholat itu diterima secara langsung dari Allah. Jadi sholat itu tidak boleh diwakilkan. Satu-satunya ibadah. Ya, jadi satu-satunya ibadah yang tidak bisa diganti, ya, tidak bisa diwakilkan adalah ibadah sholat. Jadi kunna nu'maru biqadha bisawm, kata Aisyah istri Rasul, kami diperintahkan perempuan untuk mengganti puasa, wala nu'maru biqadha bisolat, tidak diperintahkan mengqadha sholat. Ya, jadi sholat yang ada itu sholat dikerjakan di luar waktunya karena dua sebab, karena tidur dan lupa. Walaupun sakit tidak ada dispensasi, tetap dilakukan di saat waktunya. Hanya dispensasinya tayamum. Kalau nggak bisa menggunakan air, kalau bisa ya jangan tayamum. Disyukuri yang ada itu seperti apa yang diberikan nikmat oleh Allah. Terus yang kedua, tidak boleh mengqasar, bolehnya menjamak. Ya, bolehnya menjamak itu dulu sekalian asar. Ya, nanti sholat maghrib sekalian isya. Ya, biasanya kan gampang tidur kalau orang sakit itu.
Nah ini yang perlu diperhatikan biar persepsi di masyarakat ketika bencana, ya akhirnya juga yang kita lihat waktu dievakuasi barang itu ya seperti kecelakaan kemarin itu, apakah ada yang mengingatkan masalah sholatnya? Ya kecuali yang sudah nggak sadar, tapi yang sadar itu kan mereka punya ketentuan gitu ya. Terus lagi gimana pakaiannya najis, itu kan alasannya ya, dan hadisnya laku bagus sholatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa bersuci dan sedekah dari hasil korupsi. Ya sedekah hasil korupsi ya sama dengan sholat yang tidak diawali bersuci, sama-sama jadi perbuatan yang sia-sia. Nah, najis itu apa? Muntah, kotoran, ya, mandi kotoran hewan, bangkai hewan, anjing dan babi. Gimana caranya? Kalau kondisi yang darurat itu, ad-daruratu tubihul maqdurat. Kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya dilarang. Jadi hukum jadi berubah, tapi tetap disucikan najisnya. Pakai apa? Ya pakai kain. Sekarang ada disukurin kertas atau apa, tapi syaratnya ada 3 minimal, 3 kali minimal. Ya, jadi itu ya. Kemudian bagaimana mau melakukan sholat tapi tidak bisa, auratnya tidak bisa tertutup dengan sempurna, dan di situ kesulitan, nggak ada kain. Ya, maka surat At-Tawbah 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Adanya itu ya itu yang dipakai. Ya, ini apa namanya? Al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan menimbulkan kemudahan. Yang nggak boleh yang nggak sholat. Ya, yang nggak boleh, bahkan dulu ada imam sambil lari-lari gitu. Itu karena sudah gempa lagi ya. Jadi bagaimana teknis sholat dalam suasana bencana? Ya, ini sholatnya bisa dijamak seperti safar. Ya. Kemudian yang ketika dievakuasi, ya kondisi evakuasi ini rumah sakit juga harus siaga. Tapi kemarin nggak dapat kiriman pasien ya. Ini ya, anak saya yang trauma, yang psikolog aja yang datang ke rumah sakit. Jadi karena alasan apa? Emergency, maka sholat dapat dilakukan pada waktunya yang memungkinkan aman dari bahaya. Ya, tidak ada dalil untuk dibuatnya besok saja. Itu ya, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi ada beberapa hadis, ini saya contohkan satu aja, karena ini kita ini pasti menolong gitu ya. Yang sering kali dilupakan itu mengingatkan sholatnya. Bagi yang sudah tenang harusnya kan diajak untuk sholat. Para sahabat memberitahu kepada Nabi tentang tidur. Mereka melalaikan dari melakukan sholat pada waktunya. Maka Rasulullah menyuruh setelah bangun kamu lakukan sholat itu. Maka dikiaskan ketika evakuasi, maka perlu suasana kalau sudah tenang, orang kalau sudah lagi stres lagi ini ya, itu kan sudah hilang akal. Berarti 3 hari tidak sadar, berarti sudah gugur kewajiban sholatnya. Tapi setelah sadar, maka dia berkewajiban, asalkan tidak etok-etok pura-pura nggak sadar. Dan diingatkan, misalnya ini hari Kamis ada musibah yang sudah menimpa, kita sarankan untuk tidak berpuasa. Untuk tidak berpuasa. Ya, karena biasanya bencana itu gak sekali datangnya. Ya, jadi ini beberapa hal, apa itu musibah yang berkaitan dengan sakit atau bencana alam gitu ya. Ini
nangani medisnya, yang satu menguatkan yang berkaitan dengan kewajiban kepada Tuhannya. Jadi nggak sakit itu nggak apa-apa dipasal gitu ya. Kalau bencananya seperti yang kemarin itu kan dari mana itu? Bandung ya, Cirebon ya, dari mana? Yang masih ada itu kedudukannya masih musafir, masih dapat dispensasi untuk kosor. Tapi ketika memang orang malam, ya nggak berlaku kosornya. Ya hanya berlaku menjamak ya waktu sholat itu. Jadi ini kemurahan Allah dan dakwah kita yang harus kita sampaikan dalam kondisi yang sudah kesulitan malah lupa kepada Tuhannya. Ya itu sayang sekali. Ya maka sampai Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jangan dikira gampang loh sholat itu. Ya kalau orang sudah sakit itu bisa jadi lalai. Orang stres itu juga bisa jadi malah semakin lupa kepada Tuhannya. Justru komunikasi dengan Allah dibangun lewat salat sunnah, membaca Al-Quran itu untuk menguatkan yang ada. Kenapa? Karena orang sakit itu bisa meninggalkan sholatnya. Jangan dikira orang sudah musuh orang akhirnya belum tentu kalau nggak kita kuatkan. Karena kalau profesor setannya juga profesor yang datang. Kalau orang yang lain juga setannya yang lebih canggih juga yang disuruh untuk ini. Jadi ini karena musibah, bencana, banjir dan semuanya, ya kita harus mempersiapkan diri, juga memohon kepada Allah. Ketika surah angin, Allahumma inni as'aluka khairan wa khairan ma fiha, segera kita memohon dan berdoa bisa di saat terjadinya hujan itu mustajab ini kita abaikan seringkali. Ya, jadi berdoa di saat terjadinya hujan deras, bukan hanya Allahumma shayyiban nafi'an ya, doa-doa yang lain, doa-doa yang lain. Rabbi ij'al hadzal baladan aminan, ya Allah jadikan negeri ini negeri aman. Jangan sampai terjadi lagi yang menakutkan gitu ya. Air itu kalau sudah kumpul, itu kayaknya serem sekali gitu ya. Kalau kita lihat air, kalau ya Allah sampai sekian teman-teman Surabaya, tempat tidur saya yang kemarin nggak ada banjir juga ya karena sudah perilaku manusia semua sudah ditutup dengan aspal sehingga tidak ada resapan air gitu ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kita kuatkan dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya kewajiban untuk bertawa saubil haqqi wa tawassaw bis sabri, untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, sa'iri nasrun minallah wa fathun qaribun basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.